Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarung. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengevaluasi tata kelola pelayanan dokter residen di semua rumah sakit yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ini merespons skandal asusila yang terjadi dan juga hari ini polisi masih terus menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh Puslapor Mabes Polri terkait barang bukti pemerkosaan. Dari penyidikan sementara tidak ditemukan unsur pidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena tersangka melakukan aksinya seorang diri. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut dan memintai keterangan dari para saksi termasuk saksi korban. Bulan ke depan nanti Unpad sama Hasan Sadikin akan duduk bareng-bareng mensinergikan SOP dari pendidikan dan pelayanan. Ini kan ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dua kementerian yang berbeda. Nah ini nanti harus disinergikan sehingga nggak mungkin terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dan nggak jelas siapa yang tanggung jawab. Komisi 10 DPR akan memanggil manajemen RSHS Bandung dan Universitas Padjadjaran untuk membahas regulasi dan evaluasi pasca terjadinya kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS. Komisi 10 DPR juga akan mengadakan rapat terbuka untuk membahas Undang-Undang Sisdiknas dan perbaikan regulasi. Selain itu juga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan melakukan sidak ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mendalami kasus pemerkosaan oleh seorang dokter PPDS atau calon dokter spesialis anestesi. Kementerian PPPA mendesak agar pelaku pemerkosaan terhadap pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dijatuhi hukuman berat. Kejahatan dilakukan tersangka tidak hanya menimbulkan dampak fisik, namun juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini karena sebenarnya kita semua sadar bahwa banyak sekali kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, tapi pada akhirnya itu seperti gunung es. Jadi kami dari Kementerian PPPA itu datang untuk mendorong bagaimana korban itu ditolong dari secara psikologisnya dan juga bagaimana ada hukuman efek jera untuk kita dorong supaya hukuman maksimal sesuai setimpal dengan perbuatannya. Polisi hingga kini masih menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh Puslapor Mabes Polri terkait barang bukti pemerkosaan. Dari penyidikan sementara tidak ditemukan unsur pidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena tersangka melakukan aksinya seorang diri. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut dan memintai keterangan dari para saksi termasuk saksi korban. Untuk saat ini belum ada perkembangan terbaru. Kita masih hari ini ada pemeriksaan saksi. Untuk kemarin hasil swab segala macam sementara masih dilakukan analisa oleh Puslapor dan Dokes. Itu SOP rumah sakit sudah sesuai, semua sudah kita melakukan pemeriksaan sudah ada kolaborasi dari rumah sakit. Tapi karena memang tersangka ini kan melakukan aksinya sendiri, mencari kelainan pasien, kemudian dibawa ke salah satu lantai dan dilakukan pemeriksaan di sana. Selain itu, Saudara, Komisi 10 DPR akan memanggil manajemen RSHS Bandung dan Universitas Padjadjaran untuk membahas regulasi dan evaluasi pasca terjadinya kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS. Komisi 10 DPR juga akan mengadakan rapat terbuka untuk membahas Undang-Undang Sisdiknas dan perbaikan regulasi. Bilang sama pimpinan Komisi 10 untuk mengundang semua ke Komisi 10 untuk membicarakan terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas. Itu regulasinya seperti apa yang mesti diperbaiki, itu aja sih. Kalau aku kan dari Komisi 10. Komisi 10 lebih ke pendidikan. Semua nggak mau ada terjadi seperti ini. Ini pembelajaran untuk semua. Untuk universitas, untuk pihak rumah sakit, untuk masyarakat, untuk semua. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi.